Jadi memang secara berkala driver-driver yang sudah tetap atau driver yang memang sudah jadi drivernya efisiensi itu selalu diberikan training secara rutin, pelatihan mengenai blind spot. Nah makanya mulai dipasang-pasangin horn kayak gitu kan. Mobil segede ini aja ya, itu kalau kalian berada di titik sebelah sini, itu driver tuh nggak akan bisa lihat dari spion maupun ketika si driver ini menengokkan badannya gitu loh. Sebenarnya kalau di era sekarang lah atau 1 tahun terakhir lah, itu concern keselamatan mengemudi itu di bagian apanya sih Pak? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari Masjid Al-Fat. Ada yang tahu Masjid Al-Fatnya ada di mana? Jadi Masjid Al-Fat ini ada di sebelah timurnya persis Bandara Iya. Nah, kenapa Kang Min ada di sini? Jadi Kang Min tadi tuh baru aja dari Bandara Iya buat lihat-lihat efisiensi launch. Ada yang udah ngicipin efisiensi launch? Jangan lupa lah. Sekarang kalau dari Bandara Iya kalian nunggu bus itu bisa sambil duduk di efisiensi lounge. Nah nanti video bakal ditampilin deh, siapa tahu ada yang lupa kalau efisiensi lounge itu sekarang sudah hadir di Bandara Iya. Dan jangan lupa juga dari Bandara Iya sekarang teman-teman kalau naik bis efisiensi bisa sampai Yogyakarta. Nah, kalau dulu kan cuma ke arah barat, sekarang sudah bisa ke arah timur. Nah spesial banget yang Yogyakarta ini, jadi teman-teman itu cukup membayar 35.000 aja, plus kalian juga bakalan dapat layanan pengantaran gratis untuk zona 1. Nah untuk zonasinya bisa kalian cek di ini ya, Instagramnya Bus Efisiensi, di highlight sudah ada. Oke, dan habis ini kita mau kemana lagi? Kang Min sama Bung Fauzan ini mau ke Kebumen. Ada apa? Kita tunggu ya. Nah, sekarang ini baru mau masuk rest area efisiensi, atau sering juga teman-teman nyebutnya garasi pusat efisiensi atau kantor pusat efisiensi juga bisa. Nah, ini nanti bakalan Kang Min ajak untuk melihat proses activity yang dilakukan hari ini. Kita jalan dulu ya. Oke, udah di garasi Kebumen dan ada yang baru, mungkin ada yang belum tahu ya. Sana areanya tambah luas. Besok kita bikin konten terpisah lah untuk sana. Dan sekarang Kang Min, Bung Fauzan di sana itu mau jalan ke ruang apelan karena hari ini ada training untuk drivernya efisiensi. Jadi emang secara berkala driver-driver yang sudah tetap atau driver yang memang sudah jadi drivernya efisiensi itu selalu diberikan training secara rutin. Nah kita pengen kasih tunjuk ke teman-teman kayak apa sih prosesnya. Kita udah hampir mau sampai ruang apelan. Itu ruang apelannya di sini. Jadi untuk training tuh diadakannya di sini. Jadi untuk training kali ini tuh ada teori dan juga prakteknya. Dan kali ini teorinya dulu. Kami kasih tunjuk dulu ya. Nah, tadi itu sebagian kegiatan dari training hari ini. Jadi training hari ini itu adalah training dari Hino. Nah, tadi di dalam di ruang apelan tuh udah ada apa ya? Ada training, ada penjelasan seputar teori. Nah, pesertanya kali ini adalah bukan seluruh sih. Ini sebagian dari drivernya PO efisiensi. Dan kenapa baru sebagian? Karena memang untuk agenda training ini akan diadakan secara rutin. Nah,
jadi ada gelombangnya, karena kalau semuanya langsung ikut pelatihan, wah busnya efisiensi nggak bakalan ada yang jalan nanti. Nah tadi setelah teori, sebelum nanti masuk sesi istirahat, kita akan ada sesi praktek terlebih dahulu. Kita lihat ya prakteknya kayak apa. Nah kali ini yang bakalan dipraktekkan adalah pelatihan mengenai blind spot. Nah makanya mulai dipasang-pasangin horn kayak gitu kan. Ini adalah pelatihan untuk blind spot. Tadi di dalam ruangan itu adalah apa ya, pelatihan mengenai cara menghemat konsumsi bahan bakar bis gitu. Oke, kita mendekat ya. Oke teman-teman heavy lover yang nonton video ini, kelihatan kan? Ini ada beberapa corn yang warna orange ya. Nah tadi kan kami sempat cerita tuh kalau kali ini sedang ada pelatihan mengenai blind spot. Nah blind spot untuk driver bus. Nah titik-titik ini yang corn warna orange ini adalah blind spot untuk para driver bus. Jadi kalau teman-teman yang naik motor ataupun naik mobil, kalau kalian berada di posisi ini ya, yang belakang juga ada tuh di sana. Nah itu kalian sudah berada di area blind spot. Jadi kalian itu nggak akan terlihat oleh driver. Meskipun kelihatannya kayak wah deket, masa nggak kelihatan? Nggak. Jadi kalau teman-teman ada di titik ini, yang orange ini, yang corn warna orange ini, itu teman-teman masuk di area blind spot. Artinya meskipun teman-teman naik motor ataupun mobil, itu teman-teman nggak bakalan terlihat oleh para driver bus. Nah itu kan lagi dicoba tuh di dalam, ada driver yang posisinya di balik kemudi. Nah mereka tuh nggak bakalan lihat nih titik-titik yang ditandai oleh corn ini gitu. Nah jadi dicontohin ya, mobil segede ini aja ya, itu kalau kalian berada di titik sebelah sini, itu driver tuh nggak akan bisa lihat dari spion maupun ketika si driver ini menengokkan badannya gitu loh, itu nggak kelihatan. Nah jadi jangan dikira ketika teman-teman berada di posisi sedekat ini dengan bus itu terlihat oleh driver, karena ini termasuk titik blind spot gitu. Nah ini sampai dipraktekin nih, dicontohin menggunakan mobil, dan ya memang tadi dikonfirmasi sama drivernya emang nggak kelihatan ini mobil posisinya kalau dilihat dari spion maupun ketika dia apa ya, sedikit membelokkan badannya untuk melihat ke kanan pun nggak kelihatan gitu. Langsung ambil kanan. Nah ini buat teman-teman adik-adik ya yang suka nontonin bis, yang suka apa, kadang suka minta klakson ke bis, itu juga tolong hati-hati. Ini lagi dipraktekin nih, dimana sih sebenarnya titik blind spotnya anak-anak kayak gitu. Nah intinya kalau anak-anak kecil atau orang tanpa menggunakan kendaraan itu tuh baru kelihatan itu di sini. Kucing lewat di sini nih Pak. Nah, udah nggak kelihatan di sini. Makin ke sini, makin nggak kelihatan. Nah tuh dijelasin kan. Bayangin ada nih dari ujung bus, titik depan bus sampai tadi di sini ada nih sekitar 5 meter. Jadi driver itu radius 5 meter yang ada di bawah ya, area bawah ya, yang mungkin tingginya nggak sampai 1,5 meter, itu nggak bakalan kelihatan. Jadi semakin rendah objeknya itu tuh jaraknya 5 meter dari bus itu baru kelihatan. Nah bayangin kalau misalnya anak kecil ataupun ya mungkin entah itu barang atau apapun itu, atau mungkin kayak kucing kayak gitu, dia posisi kurang dari 5 meter jaraknya dari bus itu nggak bakalan kelihatan. Nah
Ini dijelasin nih tadi. Jadi makanya buat teman-teman adik-adik juga jangan lupa diperhatikan nih kalau pas nonton video ini, atau mungkin yang nonton video ini udah punya anak-anak atau ponakan atau saudara, dikasih tahu saudaranya. Jadi kalau anak-anak atau intinya objek yang tingginya nggak sampai 1,5 meter lah ya, atau bahkan 1 meter nggak sampai, itu dari posisi driver itu tuh baru kelihatan setelah lebih dari 5 meter. Jadi kalau dia berada persis 5 meter dari bis, itu nggak bakalan kelihatan juga sama driver. Lebih dari 5 meter, nah baru tuh kelihatan. Itu untuk objek-objek yang tingginya kurang dari 1 meter. Jadi mohon diperhatikan buat teman-teman yang nonton video ini yang punya anak kecil ataupun saudara atau ponakan, dikasih tahu lah. Jadi biar kita sama-sama aman dan selamat. Selamat siang Bapak. Oke, siang. Pak, mau izin nih, perkenalkan dong Pak, ini dengan Bapak siapa dan dari, kalau dari Hino udah jelas sih, cuma dari divisi apa sih Pak sebenarnya sih? Oke, saya Aditana dari Hino Total Support Customer Center atau HTCC. Jadi kami memang layanan after sales dari PT Hino Motor Sales Indonesia untuk memberikan training atau pelatihan untuk pengemudi, siap, baik itu bis ataupun truk. Oke. Nah, kalau di PO Efisiensi ini itu agenda pelatihannya tuh meliputi apa aja sih Pak? Oke, jadi untuk saat ini kami kebetulan di Efisiensi sedang melaksanakan training Smart Driving, yang mana di dalamnya ada beberapa menu training, mulai dari perkenalan produk, bagaimana memaksimalkan performa kendaraan, kemudian pemeriksaan kendaraan, apa saja yang harus dilakukan sebelum berkendara, proper driving, mengemudi yang baik dan benar, kemudian mengenai safety driving, defensif, kemudian terakhir juga mengenai economical driving. Oke. Nah Pak, ini kalau pelatihan kayak gini biasanya memakan waktu berapa hari atau minggu mungkin Pak? Biasanya berapa hari itu Pak? Kalau untuk full package, artinya memang paket lengkap, ya, kita bisa laksanakan 2-3 hari. Oke. Menyesuaikan dengan kebutuhan dari si pelanggan itu sendiri. Bahkan dari kami sebenarnya pelaksanaannya bukan hanya di lokasi customer, tapi kita juga memiliki area pelatihan di HTCC di Purwakarta. Oh, ada sendiri di sana gitu ya? Oh. Kami memiliki sirkuit tersendiri. Oke. Unit juga kita ada unit truk kecil, truk besar, bis kecil dan bis besar juga. Berarti kalau misalnya PO Efisiensi nanti, ada lagi, itu driver kami diberangkatkan ke sana bisa nih Pak ya? Betul, tidak menutup kemungkinan. Nanti kami akan berkirim undangan juga. Oke. Ya, jadi kita bisa di HTCC lokasi pelatihannya. Siap. Nah Pak, nih pertanyaan terakhir Pak. Sebenarnya kalau di era sekarang lah, atau 1 tahun terakhir lah, itu concern keselamatan mengemudi itu di bagian apanya sih Pak? Karena kalau setahu saya orang awam ya, itu kan ada blind spot, terus ada masalah pengereman gitu kan. Itu sebenarnya kalau di 1 tahun terakhir ini concernnya di bagian apa nih Pak? Oke. Kalau dari kami semua aspek terkait keselamatan itu kita sampaikan. Oke. Semua misal dari kondisi darurat, apa yang harus dilakukan dan sebagainya kita sampaikan. Namun kalau melihat tren saat ini memang kita lebih banyak menekankan atau mungkin mengulang beberapa kali mengenai prosedur pengereman, karena banyak terjadi yang namanya tabrak belakang dan sebagainya karena prosedur pengereman yang kurang tepat. Termasuk terjadinya istilahnya remblong dan sebagainya. Artinya sebenarnya bisa kita antisipasi yang namanya remblong ini dengan prosedur pengereman yang tepat. Kemudian juga banyak laka terkait dengan kendaraan di samping atau di sekitar kendaraan yang kita operasikan. Kita juga sampaikan mengenai blind spot ataupun titik buta. Bagaimana cara mengidentifikasi, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk meminimalkan yang namanya area titik buta ini atau area blind spot. Kurang lebih seperti itu. Oke, siap Bapak. Terima kasih banyak Pak informasinya nih. Semoga ini pelatihannya berjalan lancar sampai selesai Pak ya. Oke, terima kasih Pak.